Saya Dediko, ini adalah Realme 8, handphone tahun lalu dari Realme yang masih sangat worth it untuk teman-teman beli saat ini. Karena harganya sudah cukup murah guys. Untuk kondisi baru itu sekarang di 2,7 jutaan. Dan kalau kita compare dengan handphone sekarang ya paling saingan terdekat yaitu Poco M4 Pro. Dan juga kemarin sudah saya compare antara Realme 8 ini dengan Poco M4 Pro. Kalau teman-teman belum nonton, cek link di atas sini. Dan seperti biasa di video kali ini saya akan sharing apa adanya mengenai Realme 8 ini setelah sudah saya pakai sekitar 2 minggu lebih. Pertama-tama dari desain Realme 8 ini seperti handphone Realme pada umumnya. Untuk tampak depannya menggunakan pansel kamera di pinggir. Coba teman-teman sebutin handphone Realme. Rata-rata itu pansel kamera depannya itu selalu di pinggir. Ya mungkin mau jadi ciri khas dari Realme ya. Sedangkan untuk tampak belakangnya ini saya kurang suka desain dari Realme 8 ini. Terutama untuk desain kameranya ini tidak terlihat menarik guys. Benar-benar terlihat biasa banget desain dari Realme 8 ini. Ditambah lagi ada tulisan Dare to Live-nya yang benar-benar besar banget. Dan untungnya kita pakai handphone sudah pasti pakai case ya. Dan sudah pasti itu ketutup untuk tulisan Dare to Live-nya. Tetapi desain kameranya ini loh. Kalau kita compare dengan handphone sekarang ya udah cukup ketinggalan guys desainnya. Tetapi yang saya suka dari Realme 8 ini adalah handphonenya tipis guys. Udah tipis, handphonenya juga compact. Karena ukuran layarnya itu hanya 6,4 inci aja. Jadi untuk pemakaian satu tangan ini masih sangat nyaman sekali Realme 8 ini. Lalu untuk displaynya dia menggunakan Super AMOLED yang memiliki kualitas display yang sangat bagus. Udah gitu halus guys. Tidak seperti dengan Poco M4 Pro yang kemarin sudah saya compare itu untuk displaynya agak sedikit oversaturated. Makanya agak sedikit kasar guys. Cara lihat itu paling gampang itu teman-teman tinggal nonton bola saja. Itu kalau pakai Poco M4 Pro, itu pasti untuk rumput-rumputnya akan terlihat agak kasar. Tidak seperti Realme 8 ini yang benar-benar halus banget untuk rumput-rumputnya. Udah gitu, di Realme 8 ini ada HDR-nya. Jadi kalau putar video yang ada HDR-nya, warnanya jadi makin vivid. Cuman sayangnya untuk sebuah handphone di tahun 2022 ini, ya sudah pasti dia sayang banget karena refresh rate-nya hanya 60Hz saja. Dimana handphone sekarang pada umumnya itu minimal itu di 90Hz. Tapi kita bisa maklumi karena ini adalah handphone tahun lalu, tetapi diganti dengan fingerprint in display guys. Dan tidak ada handphone di rank harga 2 jutaan itu memiliki handphone fingerprint in display. Untuk speakernya sayang banget dia hanya mono, tidak seperti handphone sekarang yang rata-rata sudah speaker stereo. Tetapi meskipun dia mono, ini powernya juga cukup kencang dan juga kualitasnya juga sudah cukup jernih guys. Untuk performanya Realme 8 ini menggunakan MediaTek Helio G95, chipset yang masih sangat kencang meskipun dipakai di tahun 2022 ini. Bahkan chipset ini lebih kencang dibandingkan dengan MediaTek Helio G96 guys. Karena dia memiliki GPU yang lebih kencang. Makanya di sini ketika main game kayak Genshin Impact, kalau posisi adem itu bisa tembus 40-50 fps kalau masih adem ya. Tapi kalau sudah panas sih tetap aja dia drop FPS ya ke 20-30 fps. Dan juga untuk teman-teman yang suka main COD Mobile, ini sebuah kabar baik karena ini sudah mendapatkan settingan sampai max. Jadi bisa main 60 fps di Realme 8 ini. Cuman sayangnya karena dia performanya lebih kencang, GPU yang lebih kencang, makanya handphonenya lebih panas. Makanya untuk mengalami drop FPS itu lebih cepat jika dibandingkan dengan MediaTek Helio G96. Tetapi kalau untuk pemakaian daily tidak ada komplainan sama sekali untuk Realme 8 ini. Dan juga bersyukur banget di Realme 8 ini sudah mendapatkan update ke Android 12. Handphone tahun lalu loh. Sedangkan Poco M4 Pro handphone tahun ini itu masih di Android 11. Ini sebuah bukti bahwa software dari Realme itu bagus guys. Kemarin juga sempat terjadi bug untuk HDR-nya ketika di Android 11 itu ada HDR-nya. Tetapi ketika update ke Android 12 itu tidak ada HDR-nya. Tetapi sudah di fix di update terbaru guys. Ini sebuah bukti ya bahwa Realme itu softwarenya bagus guys. Lalu untuk kualitas kameranya kalau kita compare dengan handphone sekarang ya sudah pasti mungkin kalah guys ya. Kemarin saya sudah compare dengan Poco M4 Pro itu dia untuk kameranya memang kalah untuk fotografinya. Tetapi untungnya untuk perekaman videonya ini sangat komplit banget. Dia ada 1080 60 fps, ada 4K 30 fps loh. Tidak ada handphone tahun ini di rank harga 2 juta itu mendapatkan settingan seperti itu untuk perekaman videonya. Untuk baterainya juga awet Realme 8 ini guys.
Dia ukurannya 5000 mAh dan selama untuk pemakaian daily saya pernah tembus mencapai 24 jam dengan ski on time itu mencapai 10 jam. Itu kondisi terbaik untuk baterai life dari Realme 8 ini. Tetapi kalau untuk hari-hari berikutnya itu bisa di kisaran rata-rata di 23 jam, 20 jam. Dengan ski on time rata-rata bisa di 7 jaman sampai 8 jam. Dan juga ngecasnya juga cepat. Karena Realme 8 ini sudah datang dengan fast charging Super DAT 30 watt. Ketika saya cas dari posisi lowbat sampai full itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam dikit saja. Jadi kesimpulannya apakah Realme 8 ini worth it untuk teman-teman beli di tahun ini? Menurut saya masih worth it banget karena harganya cuma 2,7 jutaan. Teman-teman mendapatkan varian RAM 8128. Paling kekurangannya itu di desain backdoornya saja. Lalu refresh rate-nya yang hanya 60 Hz saja guys. Tetapi di balik itu kelebihannya itu cukup banyak. Sudah pakai Super AMOLED, fingerprint display, perekaman video yang komplit, ngecasnya juga cepat, baterai juga awet, performanya juga kenceng. By the way, segini saja review saya terhadap Realme 8 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP worth it.